Selamat malam pemirsa, untuk menemani waktu rehat malam Anda, Kilas Nusantara kembali hadir dengan 3 berita menarik seputar perekonomian seperti kebijakan industri otomotif ramah lingkungan dan upaya memperkuat potensi ekonomi di sektor pangan, serta satu informasi mengenai fenomena dan dampak La Nina di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong industri otomotif ramah lingkungan, salah satunya dengan kebijakan insentif pajak baterai kendaraan listrik. Kemudian, informasi selanjutnya guna memperkuat potensi ekonomi lokal melalui sektor pangan. Pemkab Kubu Raya bersama tim percepatan akses keuangan daerah dan OJK menggelar rapat pleno agar pergerakan pemulihan ekonomi di masa pandemi terus dikebut. Informasi terakhir untuk mengantisipasi bencana akibat fenomena alam La Nina, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama BPBD Kolaka Utara menggelar rakor terkait penanggulangan bencana menjelang musim pancaroba. Mari kita simak berita selengkapnya. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan termasuk rangkaian insentif perpajakan dalam rangka mendongkrak industri otomotif ramah lingkungan. Demikian menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pidatonya pada Gaikindo International Automotive Conference 2021, Selasa 16 November, Sri Mulyani memaparkan tentang amnesti pajak untuk industri manufaktur kendaraan dan komponen utamanya. Ada sejumlah komponen kendaraan listrik yang layak mendapatkan insentif tersebut, kata Menkyu. Misalnya baterai dan mesin listrik. Keduanya merupakan bagian utama dari kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan pajak bagi sektor bisnis industri kendaraan roda 4 atau lebih, serta industri suku cadang dan aksesori kendaraan. These are all the complete set of government policy in order for us to be able to develop an automotive industry which is environmentally friendly, electric-based motor vehicle, as well as all the supply chains which consist of many parts as well as upstream industry and downstream industry. Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan insentif dalam sektor investasi, di antaranya dengan pembebasan bea masuk mesin dan bahan-bahan yang digunakan dalam kebutuhan pengembangan industri. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Rapat pleno dalam rangka mendorong serta memperkuat potensi ekonomi lokal melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan digelar oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama tim percepatan akses keuangan daerah dan tim pengendalian inflasi daerah pada Selasa 16 November. Selain sebagai upaya pergerakan pemulihan keseimbangan ekonomi masyarakat di masa pandemi, kegiatan yang melibatkan pihak otoritas jasa keuangan dan perbankan tersebut juga bertujuan untuk mengejar target inklusi keuangan 90% di tahun 2024 mendatang. Bupati Kabupaten Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan kegiatan ini sangat penting karena di dalamnya terdapat regulasi sebagai pondasi penguatan di berbagai sektor yang bisa menjadi barometer untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Ini penting untuk memperkuat potensi-potensi ekonomi lokal, misalnya regulasi maupun penguatan di sektor pertanian, perkebunan, ya pangan lah ya, artinya perikanan dan peternakan, semua ini sektor yang sangat menentukan pergerakan ekonomi apalagi tengah pandemi. Kita sadar bahwa itu semua pelajarannya ketika pandemi, fondasi yang kuat adalah sektor pangan. Ketika pangan ini kuat, maka kita bisa lebih cepat dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Bupati menambahkan, TPAKD dituntut harus bisa bersinergi serta berbagi terkait sistem informasi dan data yang bersifat percepatan. Hal tersebut sebagai bentuk perluasan akses bagi masyarakat di daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada tercapainya peningkatan kesejahteraan serta terwujudnya pembangunan nasional yang berkeadilan. Dari Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menggelar rapat koordinasi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kolaka Utara, Selasa 16 November. Rakor ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi serta upaya penanggulangan bencana menjelang pergantian musim atau musim pancaroba yang diprediksi akan terjadi akhir November dan awal Desember nanti. BMKG meminta seluruh masyarakat agar terus waspada terhadap dampak yang akan ditimbulkan akibat La Nina. Ancaman bencana La Nina yang sering terjadi di wilayah Kolaka Utara yakni tanah longsor dan abrasi diakibatkan oleh curah hujan tinggi. BMKG menjelaskan saat ini La Nina baru memasuki tahap awal. Puncaknya diprediksi akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2022 mendatang. Fenomena La Nina sendiri diperkirakan itu akan terjadi puncaknya di bulan Januari hingga Februari puncaknya ini. Jadi untuk yang sekarang ini masih dalam pembukaan ya, tapi tentunya maka dari itu kami juga menyegerakan dengan teman-teman dari BPBD ya, sehingga lebih ada antisipasi terkait dengan fenomena La Nina ini. Masyarakat Kabupaten Kolaka Utara agar senantiasa selalu waspada terhadap banjir, tanah longsor, termasuk yang tinggal di pesisir pantai yaitu abrasi pantai. BPBD akan memperkuat koordinasi dengan BMKG sebagai upaya pencegahan dini menghadapi La Nina. Salah satunya mengirim prakirawan cuaca ke pemerintahan desa untuk mendeteksi dini cuaca ekstrim dan potensi bencana. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita dari Kolaka Utara tadi juga sekaligus menutup rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Nantikan kami kembali pada esok hari dengan Kilas Nusantara pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Cynthia Gesino menyampaikan terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Kilas Nusantara hingga malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.